Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yuliminati dari kelas PBS 2G dengan NIM 215231280. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai biografi pendiri 4 mazhab terbesar di dunia, yaitu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu ada Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah atau yang dikenal sebagai Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zuta Al-Kufi. Beliau lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Nama Abu Hanifah mempunyai arti suci dan lurus. Sejak kecil, beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Mazhab fikih beliau dinamai mazhab Hanafi. Ayahnya yang bernama Sabit berasal dari keturunan Persia, sedangkan kakeknya yang bernama Zuta berasal dari Kabul, Afghanistan. Ketika Sabit masih di dalam kandungan, ia dibawa ke Kufah. Kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir. Ketika Zuta dan anaknya Sabit berkunjung menemui Ali bin Abi Thalib mendoakan agar keturunan dari Sabit kelak menjadi orang utama di zamannya. Dan doa itu pun terkabul setelah Imam Hanafi lahir. Namun, tidak lama setelah beliau lahir, ayahnya pun wafat. Kemudian Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Beliau juga mulai belajar dan menimba banyak ilmu di kota ini. Beliau pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Mekah, dan Madinah untuk mengembangkan wawasan dan memperbanyak ilmu yang telah beliau miliki. Imam Hanafi mulai menghafal Al-Quran sejak kecil. Di masa remaja, beliau juga menekuni belajar agama dari ulama-ulama besar di Kufah. Saat berusia 6 tahun, beliau berpindah dari Kufah ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah Al-Munawwaroh. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'in atau At-Tabi'in Al-Bi'robah yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah. Jumlah guru Imam Abu Hanifah adalah sebanyak 4.000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'in. Beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali. Mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah adalah mazhab Hanafi, yang merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide-ide modern. Mazhab ini diamalkan terutama di kalangan orang-orang Islam Sunni di Mesir, Turki, Tiongkok, anak benua India, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan jumlah pengikutnya sebesar 30%. Meskipun pelajar Islam di seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan-amalan yang diajarkan agama Islam. Karya-karya Imam Hanafi banyak meninggalkan ide dan buah pikiran yang dituliskan dalam bentuk buku dan kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Ada beberapa kitab yang ditulis beliau, antara lain Kitab Al-Sunnah, Kitab Al-Ra'yu, Kitab Al-Syurut yang membahas tentang perjanjian, dan Kitab Al-Fiqh atau Al-Akbar yang membahas ilmu kalam atau teologi. Yang kedua yaitu ada Imam Malik. Imam Malik lahir di Madinah pada 93 Hijriah atau 711 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Harits. Ayah Imam Malik bernama Anas ibnu Malik, ibnu Abi Amir, ibnu Abi Al-Haris, dan ibunya bernama Siti Aliyah binti Syurai ibnu Abdul Rahman. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Namun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. Selama tinggal di Madinah, beliau menghabiskan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Beliau dibimbing oleh Abu Suhail Nafi bin Abdul Ar-Rahman.
Selain itu, beliau juga belajar di bawah bimbingan berbagai ulama terkenal, termasuk Hisham bin Urwah dan Ibnu Syihab al-Zuhri. Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan tiga anak laki-laki, yaitu Muhammad Hamad dan Yahya, dan seorang anak perempuan yaitu Fatimah yang mendapatkan julukan Ummu al-Mu'minin. Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab Al-Muwatta. Setelah ditinggal wafat oleh ayahnya, Imam Malik harus membayar dagangan warisan dari ayahnya yang berjumlah 400 dinar. Tetapi perhatian beliau hanya tercurahkan kepada masalah keilmuan saja, dan dagangan tersebut tidak difikirkan. Sehingga beliau mengalami kebangkrutan dan mengakibatkan keluarga beliau semakin terpuruk. Setelah Imam Malik sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, beliau mulai mencurahkan seruannya kepada penguasa agar kehidupan para ahli terjamin kecukupannya dengan cara memberikan gaji kepada orang-orang yang menekuni ilmu. Namun seruan itu dihiraukan oleh pengusaha, karena saat itu Bani Umayyah sedang disibuk memperkokoh daerah kekuasaannya, dan mereka juga sedang menarik simpati para ilmuwan yang tua. Hingga akhirnya beliau ketemu dengan pemuda dari Mesir yang bernama Al-Laits ibnu Sa'ad. Pemuda itu juga sedang menuntut ilmu. Hingga akhirnya keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing dan juga saling menghormati. Imam Malik menutupi kemiskinannya dari pemuda itu, namun pemuda itu paham dengan kondisi Imam Malik sebenarnya. Sehingga pemuda itu memberikan hadiah berupa uang kepada Imam Malik di Madinah. Yang selanjutnya yaitu ada pendidikan Imam Malik. Sejak masih kecil, beliau sudah dikenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya merupakan ulama hadis yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadis yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Dan pada saat itu pun Imam Malik sudah mulai bersekolah dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, al-rad, al-ahlil ahwa fatwa dari para sahabat-sahabat, dan ilmu fikih ahli ra'yu atau fikir. Dan yang ketiga yaitu ada Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i. Keluarga besar beliau hidup di Mekah Al-Munawwarah. Akan tetapi, kedua orang tua beliau hijrah ke Palestina dan di kota Gaza, Palestina. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Beliau adalah seorang anak yatim karena setelah beliau dilahirkan, tidak lama kemudian ayahnya wafat. Ketika berumur 2 tahun, beliau bersama ibunya kembali ke Mekah untuk hidup di tengah-tengah keluarganya. Imam Syafi'i bukan dari keluarga yang kaya, maka beliau tumbuh di Mekah dalam keadaan fakir. Akan tetapi beliau sangat mencintai ilmu. Beliau telah hafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Beliau juga menyukai ilmu nahwu, bahasa, dan syair. Kemudian beliau juga belajar ilmu fikih, hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Imam Syafi'i pergi ke Madinah Al-Munawwarah dan hidup bersama Imam Malik selama 9 tahun. Beliau belajar langsung kepadanya tentang ilmu hadis dan fikih. Beliau juga melakukan perjalanan di negara-negara Arab untuk mengetahui keadaan manusia dan kondisi sosial masyarakat serta bahasanya. Setelah Imam Malik wafat, yaitu pada tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan belajar ilmu bahasa Arab. Kemudian beliau pergi ke Baghdad dan belajar mazhab Imam Abu Hanifah. Lalu beliau membandingkan antara mazhab Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah.
Lantas beliau keluar dengan membawa mazhab yang baru. Kemudian beliau pergi ke Mesir pada tahun 199 Hijriah dan menetap di Fustat. Beliau mengajar di Masjid Amr di Fustat sampai beliau wafat pada tahun 204 Hijriah, yaitu pada saat beliau berusia 54 tahun. Beliau dimakamkan di Kairo. Keistimewaan dari Imam Syafi'i yaitu yang pertama ada keluasan ilmu pengetahuan yang dimiliki beliau di dalam bidang sastra serta nasab yang sejajar dengan Al-Hakam bin Abdul Muthalib, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kekuatan Imam Syafi'i di dalam menghafal Al-Quran serta pemahamannya antara yang wajib dan sunnah. Beliau juga memiliki kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang beliau miliki. Yang ketiga, kedalaman ilmu mengenai sunnah. Beliau bisa membedakan antara yang sunnah, yang sahih, dan yang dhaif. Dan ketinggian dari 18 ilmunya Imam Syafi'i dalam bidang usul fikih, mausul, mursal, serta juga perbedaan antara lafal dan khusus dan yang umum. Yang keempat, beliau adalah manusia yang paling memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau sangatlah peduli terhadap hadis beliau. Yang kelima, Imam Syafi'i merupakan rahmat bagi seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai yang diucapkan oleh Husain bin Ali bin Yazid. Dan yang terakhir yaitu ada Imam Hambali. Nama lengkap Imam Hambali adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris. Beliau lahir pada tahun 780 Hijriah di Turkmenia. Beliau adalah putra dari seorang perwira tentara Abbasiyah. Imam Hambali hafal Al-Quran di umur 15 tahun. Beliau juga memahami surat yang ada di dalamnya. Beliau juga mulai mempelajari ilmu hadis di usia remaja. Dan beliau juga pernah merantau ke Suriah, Hijaz, Yaman, dan negara-negara Arab lainnya untuk mendalami ilmu hadis. Setelah mendalami ilmu hadis, Imam Hambali belajar di Baghdad, kemudian belajar ilmu fikih di bawah bimbingan Abu Yusuf, Hakim Agung di era Abbasiyah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mulai melakukan perjalanan ke Irak, Suriah, dan Arab untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kala itu, total hadis yang berhasil dihafal telah berjumlah ratusan. Dengan keahlian ini, Imam Hambali pun dikenal sebagai ahli hadis terkemuka. Setelah banyak menghabiskan waktu belajar dan melakukan perjalanan, beliau kembali ke Baghdad untuk melanjutkan belajar bersama gurunya, Imam Syafi'i. Karya Imam Hambali yaitu dikenal dengan karya tulis kitabnya yang bertajuk Al-Musnad Al-Kabir yang ditulis pada sekitar tahun 277 Hijriah atau 841 Masehi. Karya terbesar beliau ini termasuk dalam salah satu kitab hadis Nabi yang terkenal dan kedudukannya menempati posisi yang diutamakan serta dijadikan induk rujukan bagi kitab-kitab lain. Disebutkan bahwa ada kurang lebih 4.000 hadis yang ditulis sesuai urutan nama para sahabat Nabi Muhammad. Kitab Musnad terdiri dari 18 bagian. Bagian awal mengisahkan tentang 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dan ditutup dengan sahabat Nabi yang perempuan. Selain kitab itu, masih banyak lagi karya lain dalam Imam Hambali seperti kitab At-Tafsir, kitab At-Tariq, kitab Hadis Syu'bah, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.